Dan ada istilah bahwa sekarang dunia dalam genggaman. Dunia dalam genggaman. Kita bisa tahu kejadian apapun dimanapun melalui gadget kita. Itu teknologi percepatan. Apakah positif atau negatif? Dalam hal itu positif. Tapi dampak ini ada yang negatifnya juga. Cuman bagi anak-anak biasanya, terutama kaum remaja, handphone itu, akses teknologi itu biasanya digunakan lebih ke arah negatif. Kenapa karena negatif? Karena usia 11 sampai 18 tahun itu masa-masanya sedang mencari apa ya, jati diri, bahasa gaul. Padahal bukan mencari jati diri, yang kembali bahwa pendidikan orang tua di rumah kurang tegas. Ibu harus tegas di rumah. Tegas bukan berarti galak. Sospol, sosoromat dari pokoloton, apakah itu tegas? Bukan. Tegas itu penuh dengan kelembutan, tapi komitmen. Kembali bahwa dampak penggunaan handphone bagi anak remaja itu sangat negatif biasanya. Karena anak SMP, anak remaja biasanya lebih kepada hal-hal yang negatif. Ketika anak mengakses hal-hal yang negatif, dirinya merasa bangga. Nih, saya sudah mengakses ini. Jadi ada kebanggaan dalam dirinya ketika mengakses hal-hal yang negatif. Ini perlu pengawasan dari orang tua. Oke, Bu Rani, punten. Ada 10 dampak yang lewat lagi. Nah, yang pertama, kalau bapak ibu di rumah melihat anaknya tidur jam 12 ke sini, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, itu tanda-tanda anak sudah keracunan dopamin tadi ya. Tahu, masih ingat tadi di awal video ada otak itu dopamin. Dopamin itu otak untuk mencari kebahagiaan. Ketika anak bapak ibu memainkan handphone sampai lupa waktu, itu dopaminnya sudah teracuni. Artinya dia mencari kebahagiaan yang lebih, sehingga dia lupa waktu hanya dengan handphone. Nah, ini harus benar-benar kita cegah. Jadi ibu harus kontrol ke kamarnya. Anak tidur jam berapa? Kalau udah dari jam 12 ke sini, itu sudah tanda-tanda harus segera diberhentikan. Gangguan tidur ini karena berbahaya. Tidur itu adalah hak setiap manusia. Rata-rata kalau manusia normal itu di 8 jam. Kalau anak ya tidur 8 jam, cuman waktunya beda. Tidur subuh bangun jam 11. Itu juga sudah tidak normal. Artinya anak bapak ibu sudah mulai terkena satu virus handphone otaknya. Jadi kalau istilah saya ya, waktu di sekolah sana, anak-anak yang memang kecanduan game udah saya sebut zombie handphone, karena otaknya sudah banyak virus. Zombie kan terkena virus. Nah, itu harus segera kita obati. Siapa yang mau obati? Sekolah dengan keluarga kerjasama. Tidak bisa sepihak. Sekolah yang mengobati tidak. Tetap harus ada kerjasama dengan orang tua. Lanjut Bu Rani. Yang pertama ini gangguan tidur sudah mulai tidak benar. Kurangnya aktivitas fisik. Mungkin bapak ibu ketika memanggil anak, tolong ambil ini. Kira tuh mah lagi PW. Nanti mah mager. Ya. Pernah sering itu, bentar lagi PW, lagi mager. Itu sudah masuk virus yang kedua, virus handphone. Karena ketika saat anak sedang menggunakan handphone, itu benar-benar badannya itu dikunci oleh virus supaya tidak bergerak, tetap fokus pada handphonenya. Kurangnya aktivitas fisik, ini bisa mengakibatkan overweight ya, obesitas, gemukan. Karena handphone ngemil tanpa. Semua guru-guru mengeluhkan anak banyak yang tidak bisa konsentrasi. Itu real, fakta. Apalagi guru BK nanti banyak data bahwa
ketika di kelas tidak bisa konsentrasi. Opatan ngariung baru teh, tapi seserian sorangan masing-masing. Seserian jeung YouTube, seserian yang TikTok, seserian yang IG. Indonesia digireun mas, Pak aku teh stres, cemas, kenapa? Diputusin lewat apa? Lewat IG. Jadi anaknya bahagia, sedih, seserian, cemas dan sebagainya tergantung dengan handphone. Ya, tergantung dengan handphone. Makanya ini tips untuk ibu-ibu, bapak-bapak juga karena dunia maya. Jadi kembali bahwa dunia maya ternyata sama anak remaja itu lebih banyak diakses hal negatif ketimbang hal yang positifnya. Hal yang positifnya banyak dunia maya tentang pembelajaran, tapi tidak pernah anak buka. Justru anak buka hal-hal yang negatif. Lanjut berani. Ini sama prestasi menurun, guru nerangkeun baru juga 5 menit ditanya lupa lagi, karena tidak bisa fokus. Kenapa tidak bisa fokus? Ya karena sudah dopaminnya sudah banyak. Lanjut berani. Tadi perkembangan otak ya. Otak itu ada korteks, ada domain, di mana korteks ini tentang ilmu, tentang pengetahuan, tapi tertutupi oleh virus-virus yang masuk dari handphone sehingga pengetahuannya tertutup, cara berpikirnya rendah, paradigma nanti hidupnya pun kualitasnya akan rendah. Lanjut. Teknologi ini candu sama dengan narkoba, candu sekali. Kenapa candu? Karena memang di situ handphone itu bisa merangsang ke dopamin, ke otak rasa ingin bahagia berlebihan. Lanjut, sepertinya sudah habis ya. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita nanti lebih jauh lagi dalam diskusinya ya. Dalam diskusi ini hanya prolog saja, nanti kita tanya jawab diskusi. Namun sebelumnya kita simak dulu dari Bu Rani, langsung dari Bu Rani. Bangga Bu Rani. Ibu duduk aja ya, atau berdiri? Duduk aja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi mungkin Bu Dida sudah memperkenalkan ya Bu ya. Saya selaku guru BK. Kita perkenalkan lagi aja ya Bu ya, biar kalau kenal itu apa? Nantinya timbul saya. Biar saya juga nanti kenal dengan ibu-ibu di sini, karena sama anak-anak sudah luar biasa, sudah banyak ceritanya tentang ibu. Nah, saya Rani Nurenda, saya guru BK ya Bu ya. Mungkin ada sebagian anak-anak ibu yang sudah bercerita tentang saya, entah itu bercerita tentang seperti apa saya dan sebagainya. Ya ini saya. Nah tadi alhamdulillah saya juga menyimak pembahasan dari Pak Iman, luar biasa ya Bu ya. Pak ya, oh ya ada Bapak ya. Sangat luar biasa. Ini adalah materi yang sangat penting untuk kita Bu. Sebelumnya saya tanya, Ibu sudah siap menjadi orang tua? Insya Allah. Bapak sudah siap menjadi orang tua? Insya Allah ya, siap dong Bu, Pak. Karena kita pertama ingin punya anak juga pasti niat siap. Nah dengan siap ini persiapkan diri kita untuk menjadi orang tua yang membimbing anak kita menjadi lebih baik lagi. Nah tadi mungkin dari Pak Iman itu menjelaskan tentang dampak handphone itu kepada anak kita. Apalagi anak kita sedang di masa remaja. Masa remaja sulit gak sih? Ya, yang pertama itu tetap tenang. Nah, sebelum lanjut, saya mau tanya, Ibu dan Bapak ketika mendengar kesalahan anak tetap tenang atau bolotot? Nah, pasti kalau misalnya kedengar anak kita bermasalah,
yang paling utama berotot. Nah itu tadi